Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri yang berhubungan dengan psikologi, hipnosis, hipnoterapi, coaching, ataupun review buku. Nah, kali ini saya ingin bahas satu tema yang menarik buat saya dan saya coba riset apa sih yang bisa saya share di media online kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, silakan saksikan intro berikut ini. Bagusnya. Oke, baik. Kali ini saya ingin bahas satu tema yang cukup menarik dalam dunia psikologi, pemberdayaan diri, hipnoterapi yang namanya self-talk. Apa tuh self-talk? Kita bahas lebih dalam ya, saksikan. Jadi sebelum kita mulai, coba tanyakan beberapa hal pada diri Anda. Apakah Anda ingin bahagia? Apakah Anda ingin memiliki hubungan yang lebih baik? Apakah Anda ingin kesuksesan lebih besar dalam hidup? Apakah Anda ingin memotivasi lebih besar dari dalam hidup? Apakah Anda ingin menjadi lebih energik? Dan apakah Anda ingin lebih merasa muda? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu datang tiap hari pada kita. Nah, saat kita bertanya pada diri, tentu ada bagian dalam diri kita yang juga menjawabnya, gitu kan. Nah, inilah yang namanya self-talk. Nah, sebelum kita mulai, saya punya 3 cerita ya. Cerita pertama adalah tentang seorang Tuan X gitu kan. Dia masuk kantor pagi-pagi, lalu ketika pagi-pagi dia baru tahu ada temannya, ada rekan kerjanya yang ditunjuk untuk yang ditunjuk untuk melakukan satu tugas. Yang tugasnya ini biasanya dia melakukan. Lalu Tuan X merasa nggak dihargai, merasa kompetensinya nggak dianggap, lalu dia cemburu lah dan marah kepada Mr. Y sebagai pimpinan. Kenapa sih? Bukan aku saja, kenapa harus dia gitu kan? Lalu si pimpinannya sama si siapa rekannya yang dipilih itu dibicarakan keburukannya. Pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang membuat Mr. X itu atau Tuan X itu marah dan bagaimana? Itu yang pertama. Nah, cerita kedua adalah saat dia pulang kantor gitu ya, saat pulang kantor Tuan X pulang ke rumah. Lalu saat di rumah, sang istri lagi berkumpul nih dengan teman-temannya lagi arisan lah. Saat itu dia merasa lelah dan dia merasa terabaikan dan nggak dihargai. Lalu dia pergi ke kamarnya dan marah kepada istrinya dia tidak dianggap. Karena kenapa tidak dianggap teman-temannya? Padahal istrinya tidak ada masalah. Jadi padahal sebelumnya nih ya si istri sudah bilang besok ada arisan. Lalu ketika marah, siapa sih yang membuat Tuan X marah atau kesal saat di kamar? Sehingga terjadi pertengkaran mungkin. Cerita ketiga, Anda pernah nggak sih bangun pagi lalu alarm berbunyi nit. Ketika alarm berbunyi, ada bagian diri Anda yang berkata, aduh badanku masih capek dan lelah nih, aku nggak harus kerja deh. Tapi karena Anda tahu itu kewajiban dan tanggung jawab, akhirnya Anda mandi. Dan ketika mandi Anda berpikir, nanti siang aku makan apa ya? Oke, akhirnya berpikir nanti makan siang aku makan gado-gado lah, ceritanya seperti itu. Nah, ketika menggosok gigi dia berpikir kan, berarti ada diskusi di dalam. Lalu berangkatlah dia kerja. Nah, pas pengen berangkat kerja gitu ya, dia lupa naruh kunci kendaraannya gitu kan. Dia berkata, sial, hari ini baru pagi-pagi saja sudah nggak berjalan dengan baik gitu. Akhirnya dia merhati, kenapa ya hari ini ya kok seakan-akan semuanya nggak mendukung aku. Ada bagian itu, ada bisikan itu di kepalanya dia. Akhirnya dia karena meratapi apa yang terjadi dan tetap masuk kerja. Nah, 3 cerita ini adalah fenomena keseharian yang mungkin terjadi pada Anda atau siapapun yang melihat tayangan video ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini persepsi umum nih. Kejadian pertama ada sebuah event, ada sebuah situasi di mana si bos memilih rekan kerjanya. Cerita kedua adalah di mana ada kegiatan si istri di rumah, dan kegiatan ketiga adalah ketika bangun pagi, ada sebuah event atau peristiwa. Lalu kata orang ketika ada sebuah event pasti ada konsekuensi, ada respon, gitu ya, ada respon. Nah, cara kita membingkai keadaan tentu akan menciptakan sebuah respon. Ini persepsi umum gitu ya. Padahal ternyata enggak gitu kan. Realitanya adalah ketika ada sebuah peristiwa gitu kan, ada sebuah belief system.
Sistem keyakinan yang kita ciptakan saat kita berbicara pada diri kita sendiri dan setelah itu baru merespon. Jadi ada sebuah mekanisme berpikir sebelum kita merespon sesuatu yang itu berhubungan dengan sistem keyakinan yang kita miliki. Sistem keyakinan yang kita simpan rapat-rapat jauh di dalam diri kita. Lalu dari cerita satu gitu kan, ada sebuah peristiwa kan, A gitu kan, ada sebuah peristiwa, lalu poin B yang diciptakan oleh si Tuan X meyakini bahwa aku tidak dihargai, aku tidak dianggap, aku tidak kompeten lagi. Ya konsekuensinya apa? Ya dia marah. Dengan apa? Cara berpikirnya, sistem keyakinan itu. Yang kedua adalah ada peristiwa nih, Tuan X pulang ke rumah, lalu lihat istrinya sedang ngobrol dengan rekan arisannya. Belief sistemnya ada sebuah diskusi kecil yang namanya self-talk tadi. Saya pulang bukan dihargain, akhirnya apa? Akan muncul sebuah respon, ya tadi marah. Cerita ketiga, ada pengalaman peristiwa, alarm berbunyi karena malamnya kurang tidur, lalu lupa tempat nyimpen kunci, lalu ada tadi belief system yang mengatakan, aduh, semuanya kok berjalan tidak baik. Akhirnya responnya adalah marah dengan diri atau marah dengan keadaan. Nah, berarti A, B, dan C ini berhubungan. Kadang-kadang orang lupa, orang akan kembali ke proses umum. Ada peristiwa, ada respon sebentar. Di sini ada keyakinan. Buktinya ada orang yang akhirnya merubah cara pandangnya, merubah keyakinannya, merubah persepsinya. Nah, kasus lain ada banyak nih. Misalkan makanan yang dingin, makanan yang sudah lama, padahal masih enak dianggap sudah dingin tapi tinggal nggak enak. Dua saudara yang tinggal di lantai 1 dan 2, lalu telat membeli tiket konser, tugas yang menumpuk dari bos, proposal pelatihan tidak disetujui dari kantor, petugas parkir memeriksa STNK ketika kendaraan kita mau keluar, adanya pekerjaan atau penjualan yang tidak melibatkan diri kita gitu kan, atau rekan kita kerja kita ketika menegur tidak berpapasan atau tidak diundang oleh rekan kita. Ini adalah peristiwa keseharian di mana ada peristiwa, ada respon, tapi ada satu di sini tengah-tengah yang dilupakan, B tadi, yaitu adalah belief system, sistem keyakinan. Ada sebuah proses cepat dalam pikiran Anda untuk memproses informasi apa yang aku harus respon. Jika sistem keyakinannya adalah sesuatu yang tidak memberdayakan, tentu responnya seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi di dalam self-talk itu? Lalu apa yang terjadi dalam sistem keyakinan itu atau belief system itu? Yaitu adalah self-talk. Self-talk adalah kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Self-talk positif adalah dorongan dan harga diri. Self-talk sendiri atau pembicaraan diri yang negatif akan membuat kita merasa kecil atau nggak berharga. Itu yang terjadi. Jika Anda merasa tidak pantas mendapatkan sesuatu atau tidak berharga atau tidak ada orang yang menghormati Anda mungkin memiliki pemikiran negatif pada diri sendiri dan inilah saatnya untuk mengambil tindakan perubahan, merubah persepsi. Anda dapat mengubah self-talk Anda dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda layak dan memang pantas mendapatkannya atau belum saatnya. Apa sih definisi self-talk? Saya coba rangkum dari beberapa literasi gitu kan. Self-talk adalah dialog internal pada diri sendiri yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran, pertanyaan, dan serta gagasan yang diucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang sehingga menjadi sugesti bagi diri. Ingat, ada kata kunci, pikiran bawah sadar. Self-talk membantu diri sendiri menjadi lebih sadar dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Self-talk adalah dialog internal dengan diri sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Diulang lagi, dan mengungkap pikiran, keyakinan, pertanyaan, dan ide diri sendiri. Jadi, dari dalam diri sendiri, hubungan seperti itu. Dari definisi yang lain, berbicara sama diri sendiri bisa menjadi negatif dan positif. Kebanyakan dari self-talk tergantung dari kepribadian yang di dalamnya ada belief system. Jika kita seseorang memiliki sikap optimis, self-talk kita mungkin lebih penuh dengan harapan dan positif. Kemudian juga sebaliknya, jika kita cenderung pesimis, ya maka self-talk yang muncul akan cenderung negatif dan akan membuat kita menjadi tertekan dan stres. Nah, self-talk berhubungan dengan yang namanya intrapersonal communication, yang artinya bagaimana Anda berkomunikasi ke dalam. Ya tadi ini self-awareness, kepercayaan diri, relationship, stress management, dan decision making. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi ke dalam, ini dipengaruhi oleh self-talk tadi.
Lalu pertanyaannya adalah, apakah self-talk itu normal? Ya, normal. Karena apa? Setiap hari kita berbicara dengan diri kita sendiri. Mulai dari bangun pagi sampai menjelang tidur. Bahkan ketika bermimpi pun ada komunikasi ke dalam. Jadi kalau misalkan Anda melihat seseorang berbicara dengan diri sendiri itu normal saja. Karena menurut ilmuwan psikologi bernama Lev Vygotsky berhipotesis bahwa cara bicara seperti ini sebenarnya adalah kunci perkembangan diri. Dia buat tokoh anak-anak ya. Anak-anak berlatih mengelola perilaku dan emosi sendiri. Kemudian seiring bertambahnya usia, self-talk yang pernah terjadi saat kecil ini cenderung terinternalisasi, berubah menjadi dialog batin yang bersifat pribadi dan menjadi referensi berpikir masuk ke sistem keyakinan diri. Jadi, belief system kita adalah kumpulan-kumpulan self-talk yang pernah terjadi di masa kecil kita. Lalu manfaatnya apa self-talk? Ya banyak, ada coping skill, bagaimana kita mengatasi masalah, merencanakan, memilih dan memutuskan sesuatu dalam diri, mengatasi stres, memotivasi diri, meningkatkan self-esteem, meningkatkan fokus, meningkatkan konsentrasi. Jadi, lagi-lagi nih, ada lagi banyak hal. Tadi mengurangi potensi stres, membantu menekan rasa kesepian, meningkatkan rasa kepercayaan diri, membantu dalam refleksi diri, meningkatkan kualitas hidup, membantu hubungan lebih baik, berpikir optimis, kontrol diri, dan mengubah kebiasaan. Wow, kita bisa lihat saat kita berdiskusi dengan diri kita ke dalam, itu sebenarnya adalah sedang berdiskusi dengan pengalaman-pengalaman kita. Jadi kalau misalnya pengalaman kita negatif, ya akan cenderung kalau kita nggak membantahnya, kalau kita nggak men-challenge-nya. Jadi itu manfaatnya. Bagaimana Anda berbicara dengan diri sendiri akan mempengaruhi bagaimana Anda melihat keluar. Nah, sebelum lanjut ke selanjutnya saya mau iklan dulu. Oke, di tengah-tengah materi. Jadi materi ini didukung oleh Indonesian Hypnosis Center. Apa sih Indonesian Hypnosis Center? Adalah lembaga kursus dan pelatihan yang bergerak di bidang pelatihan hipnosis, hipnoterapi, NLP, EFT, grafologi, dan keilmuan mind teknologi lainnya yang memiliki izin operasional dari Kemendikbud IHC. Nah, apa sih visi dan misi IHC? Visinya adalah menjadi lembaga profesional di bidang hipnosis dan menjadi barometer kualitas bagi praktis hipnosis dan keilmuan mind teknologi lainnya di Indonesia. Apa misinya? Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dan dunia tentang manfaat dan aplikasi hipnosis dan keilmuan mind teknologi lainnya dan menjadikannya profesi mulia. Nah, ini beberapa programnya, ada fundamental hipnosis, oke, ini ada advanced hypnotherapy. Kalau di fundamental tentu terkait apa sih itu hipnosis. Kalau advance tentu orang yang ingin memiliki profesi baru karena materinya lumayan, ada advance free talk dan segala macamnya, visualization gitu ya. Banyak sekali. Nah, ini ada programnya juga, program main teknologi namanya Creative NLP. Ini diselenggarakan secara offline dan online. Jika Anda tertarik silakan hubungi admin dari IHC. Lalu ini beberapa program terapan yang saya ajarkan, ada grup hipnodrama, ada NLP for hypnotherapist, ada inner child, lalu ada SFBT, oke, ada Theta Healing, dan ada Hypno-Teaching. Silakan jika Anda berminat untuk kerjasama atau mengambil kelas private dari kelas-kelas ini, silakan hubungi admin IHC atau nomor yang tertera di bawah PowerPoint berikut ini. Nah, perhatikan ini. Jika self-talk positif dapat membantu Anda, maka self-talk negatif juga dapat merugikan Anda. Kumpulan-kumpulan informasi di masa kecil itu akan tersimpan jauh di pikiran bawah sadar. Jadi ketika Anda melakukan self-talk, sebenarnya Anda sedang berbicara dengan apa? Diri Anda yang punya sudut pandang, diri Anda yang punya belief system. Nah, bagaimana salah satu caranya gitu ya untuk meredam hal-hal negatif ini? Nah, Anda perlu mengenali bagian-bagian diri Anda. Ini berhubungan dengan namanya ego personality. Dalam diri kita ada si kritik, ada. Si kritik dibutuhkan, tapi kapan dia perlu muncul? Ada si motivator, ada si penggerak, ada si malas, ada si rajin, ada si jenius, ada si pemarah. Siapapun bagian-bagian dalam diri Anda itu adalah hasil dari proses tumbuh kembang. Itulah yang namanya ego personality. Jadi ketika Anda sedang melakukan self-talk, Anda sedang berbicara dengan ego personality Anda yang punya pengalaman, yang punya sudut pandang, yang punya identitas dan punya usia. Lalu bagaimana caranya? Ya latih mereka untuk muncul dalam keadaan yang ideal. Contoh apa? Di mall gitu kan, di mall tiba-tiba ada orang yang membentak Anda, tentu Anda perlu marah dong. Kenapa kamu membentak saya tanpa saya punya salah? Atau dibohongi ya? Tentu Anda perlu marah. Jadi, kenali bagian-bagian diri atau kenali ego personality Anda yang sering muncul. Nah, self-talk negatif adalah sesuatu yang kita katakan negatif pada diri kita sendiri gitu ya kan.
Jadi idenya adalah kita nggak bagus, kita nggak bisa. Jika kita mengingat saat ini kita melakukan dengan benar, akan lebih parah jika kita melakukannya kemudian pesan ini diputar ulang dalam pikiran Anda. Lihat, ada pemutaran ulang informasi atau memori. Jadi akhirnya memicu perasaan negatif. Sayangnya, sifat manusia cenderung berbicara dengan dirinya sendiri secara negatif. Nah, termasuk pernyataan seperti saya tidak dapat melakukannya, saya benar-benar gagal, dan hal seperti ini harus dijauhkan. Ya, hal-hal ini perlu dijauhkan ketika Anda memandang diri Anda negatif. Nah, beberapa self-talk negatif, saya tidak begitu pintar, saya tidak dihormati oleh orang lain, saya bertubuh pendek, saya tidak baik-baik saja, aku tidak punya penampilan seperti mereka, membandingkan, saya nggak beruntung, saya nggak berguna, tidak ada orang cinta dan sayang sama aku, saya sudah tua, nggak pantas lagi belajar, dan saya tidak berdaya, dan apa yang ada dalam hidup tidak berguna. Ini beberapa contoh self-talk negatif gitu ya. Bayangkan jika dari kecil gitu Anda terbiasa berbicara negatif dengan diri Anda, tentu akan terbawa hingga dewasa. Tapi psikologi memberitahu kita bahwa lebih dari 90% penghinaan dan luka emosional atau luka batin dibuat oleh kita sendiri tanpa ada niat buruk dari pihak lain. Hal ini terkait dengan distorsi pemikiran dan pemaknaan yang kita buat. Ada konsep namanya cognitive distortion. Anda bisa cari di channel YouTube saya, judulnya cognitive distortion dan bagaimana cara mengatasinya. Dan 10% sisanya, luka emosional adalah hal yang sengaja dilakukan oleh orang lain. Artinya apa? Hampir perasaan yang tidak nyaman yang kita buat kembali kita sendiri. A. Ada peristiwa. B. Ada sistem kepercayaan. Oke, maksudnya apa? Keadaan sebenarnya atau makna yang kita buat. Cenderungannya, makna yang kita buat yang berhubungan dengan belief system akan mempengaruhi kita. Lalu apa? Ya konsekuensi, ya respon kita. Setiap peristiwa dalam sudut pandang NLP adalah normal. Setiap peristiwa dalam sudut pandang NLP adalah netral. Akan menjadi makna berdasarkan bagaimana kita melihatnya. Pengalaman kita tadi, belief system itu. Ya tentu, ketika kita memandang sebagai hal negatif, ya akan negatif responnya. Jadi, kata psikologi, hampir 90% luka batin adalah karena kita belum bisa membuat makna bagaimana menghadapi situasi itu. Nah, lalu bagaimana caranya memperbaiki self-talk? Ada konsep namanya rational behavioral therapy. Belajar membedakan antara berpikir rasional dan irasional. Berpikir rasional adalah sesuatu yang dapat diverifikasi, realistis, indrawi, ada bukti nyata, bukan karena pemikiran diri yang sifatnya terlalu sensitif. Dalam konsep terapi berpikir rasional, ada beberapa keterampilan yang perlu dilatih. Keterampilan bertanya pada diri sendiri, menantang pemikiran diri sendiri, menguji kalimat nih ucapan dari sendiri. Jadi berpikir rasional gitu. Makanya nanti baca buku tentang tema-tema cognitive distortion. Nah, lalu solusi apa nih yang diberikan pada cerita pertama? Ya, Tuan X tadi. Tuan X, ketika Tuan X tidak dipilih untuk mengerjakan tugas, ya berpikir saja, oh jangan-jangan pimpinan sedang membina teman saya untuk punya pilihan. Jangan-jangan saya sedang akan diberikan tugas baru gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya bukti, tapi karena pemikiran kita sendiri, ya kita harus uji itu. Yang kedua bagaimana gitu kan? Tanya kepada istri, kenapa tadi kamu tidak memperhatikan saya? Jangan-jangan dia sedang dalam situasi ngobrol, lalu tidak sempat memperhatikan kita. Jadi lalu kalau negatif kan bilang seperti ini, wah dia nggak sayang aku lagi. Jangan seperti itu. Tanya dulu, kenapa tadi seperti itu? Jadi tidak curiga. Yang ketiga adalah ketika bangun berbunyi, katakan, saat mencari uang, ini adalah sesuatu yang aku lakukan. Dan katakan sama diri sendiri, ketika Anda merasa diri ini, kok semuanya sial, semua baik-baik saja. Kan solusi-solusi yang diberikan. Artinya Anda perlu mencari sebuah pemaknaan yang membuat Anda berdaya untuk melakukan perubahan. Nah, bagaimana memperbaiki self-talk Anda? Ini ada 4 tahap. Pertama, observation. Perhatikan kata-kata yang Anda ucapkan tentang diri Anda sendiri. Yang kedua, challenge. Tantang cara berpikir Anda, apakah ini realitas atau hanya imajinasi atau pemikiran yang negatif. Ganti, replace. Ganti dengan kalimat yang baru yang lebih memberdayakan atau tambah koma di akhir kalimat. Saya ini sedang sedih, tapi hanya saat ini saja, besok juga semua sudah baikan. Bos saya memarahi saya, karena mungkin saya mengajarkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya dia. Lalu reinforcement, yakinkan diri Anda dengan pilihan yang berpikir baru itu. Observation,
challenge, replace nih ganti, dan reinforcement. Tips melatih self-talk positif, itu kan self-talk yang positif membutuhkan latihan jika hal itu bukan transmisi alami dari kita. Jika kita belajar secara umum lebih pesimis, maka dapat mulai belajar dengan mengubah dialog batin menjadi lebih positif dan memberikan semangat untuk memberikan semangat. Berlatih, lalu periksa perasaan secara berkala, evaluasi dan hentikan jika muncul perasaan yang mengarah pada self negatif atau ngobrol sama orang lain gitu ya. Anda, ini penting ya, Anda dapat mengubah nasib Anda dengan self-talk yang Anda gunakan. Nah, kita kembali ke self-talk positif. Self-talk positif adalah kebaikan dari pembicaraan diri yang negatif, kebalikannya. Ini bukan. Nah, sekarang kita ke self-talk positif. Self-talk yang positif adalah kebalikan dari pembicaraan diri yang negatif. Ini bukan tentang narsisme atau menipu diri sendiri dengan memikir hal yang tidak akurat atau manipulatif. Ini lebih kepada bagaimana Anda berbelas kasih pada diri Anda sendiri. Self-talk yang positif melihat narasi internal kita beralih ke ide seperti saya bisa melakukannya, saya bisa lebih baik dan segala macamnya. Self-talk positif akan membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda. Ya. Berikut adalah contoh beberapa self-talk positif yang bisa Anda gunakan. Saya hebat, saya senang, saya menyenangkan, saya muda, saya bisa melakukan banyak hal, tidak ada batas atas apa yang saya capai, saya beruntung, tidak ada kelengkapan peluang, banyak hal yang bisa saya gunakan gitu kan, saya layak, orang-orang mencintai saya dan menghormati saya. Nah, self talk berhubungan afirmasi positif gitu kan, katakan seperti ini gitu kan. Saya datang ke dunia untuk menikmati sukses, untuk belajar dan tumbuh untuk mencintai dan mencintai. Saya memiliki semua kekuatan dalam diri saya dan saya tidak kekurangan apapun, berlimpah. Saya bisa bilang begitu karena saya adalah penentu keberhasilan hidup saya. Lalu bagaimana cara menghadirkan self-talk positif? Tadi kelilingi diri Anda dengan orang yang positif tentunya gitu kan. Bisa atau tidak, ketika Anda berhubungan dengan orang-orang yang tidak berpikiran positif, ya akan berpengaruh dengan Anda. Berikan diri Anda pengaruh positif, misalkan dengan kata-kata positif atau gambar yang inspirasi cukup untuk mengalihkan pikiran Anda. Ya, buatlah hal-hal yang bisa Anda gunakan. Tetap tenang ketika ada sesuatu tidak memenuhi. Tadi ada belief system, apakah ini sebuah keyakinan yang dalam diri atau karena pengaruh orang lain atau karena pengalaman saya. Contohnya bagaimana sih self-talk itu kalau secara panjang, seperti ini misalkan, terima kasih untuk diriku sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini dengan keadaan apapun. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan meskipun dikecewakan oleh keadaan. Selama dirimu di jalur yang benar, selama itu yang kamu inginkan, selama itu sesuai dengan prinsipmu, lanjutkan saja. Hiraukan apa kata orang, tapi waspadai. Dan teruslah berusaha menjadi versi terbaik dalam dirimu. Lalu katakan seperti lagi, teruntuk diriku sendiri. Jangan menyerah menghadapi semua kenyataan ini. Jalani dan syukuri apa yang sedang, sudah, dan nanti akan kau jalani. Terima kasih juga karena sudah mampu beradaptasi dengan diberkahi orang-orang yang baik yang selalu ada meskipun jumpa pun tidak lama. Semoga kau bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kau sayangi selamanya. Catatan, saat kita mampu mencintai diri kita sendiri, kita akan belajar menerima kelebihan serta kekurangan yang ada dalam diri kita. Hal tersebut membuat kita bisa lebih bersyukur serta membuat kita jauh lebih bahagia. Setiap masalah hadir bersama solusinya. Kendalikan pikiran untuk menemukan jawabannya. Itu. Kesimpulannya, self-talk adalah sesuatu yang terjadi setiap hari. Yang perlu Anda lakukan adalah mengubah keyakinan dan sudut pandang dari apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri. Self-talk bisa sangat bermanfaat untuk perubahan diri jika Anda mengenali bagian-bagian diri Anda yang mungkin perlu bekerja sesuai dengan fungsinya. Seringlah berlatih membuat kata-kata positif untuk Anda sendiri karena yang perlu diwaspadai adalah apa yang dikatakan diri kepada diri sendiri, bukan dari orang lain. Sekian dari saya. Silakan kalau mau interaksi di Facebook, di IG, dan ini nomor WA yang kita bisa gunakan untuk kerjasama ataupun jika Anda tertarik untuk belajar hipnosis dan hipnoterapi. Baik, sekian dari saya, Yusdillah Sustianto. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau share ya, agar channel ini berkembang setiap harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.